Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Edis di ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Sekarang sebelum adik-adik mempersiapkan IMPA pada hari ini, disiapkan dulu hati dan pikirannya dan jangan lupa Alkitab dan Kidung Ceria adik-adik ya. Sekarang sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu satu lagu nih yang udah lama gak pernah dinyanyiin, lagu It's Good to See You Here With Me. Oke, kita bangkit berdiri, kita menyanyi It's Good to See You Here With Me. Pakai gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, tetap kita berdiri. Sekarang kita mau bersaat teduh sejenak. Sikap saat teduhnya, lipat tangan, tutup mata. Kita mulai saat teduhnya. Saat teduh selesai, tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncut bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan
Adik-adik, kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 73, bait 1 dan 2 dengan judul Biarlah Semua Anak. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, tapi sebelum itu kita menyanyi Mana jari di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Puji dan syukur Tuhan di hadirat-Mu karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, pada hari ini kami memerlukan berkat-Mu. Tuhan kiranya mau memberkati seluruh rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah kiranya semua ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan saja. Tuhan juga mau memberkati kami. Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, supaya anak-anak-Mu dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji, memuliakan nama Tuhan dengan baik. Tak lupa juga kami mau berdoa bagi kakak layan yang akan melayani di dalam IMPA pada hari ini. Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus ke dalam mereka, supaya mereka dapat melayani-Mu dengan baik, dan biarlah pelayanan ini seturut sesuai kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku gereja, kau pun gereja. Kita menyanyi menggunakan gerakan ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita. Adik-adik boleh dipersilakan duduk lagi. Kita akan membaca Mazmur di Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama ya. Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan tempat perlindungan.
untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di sorga, matanya mengamat-ngamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Adik-adik, kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 149, Ajar aku mendengar seperti Samuel, bait 1 dan 2. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti ajarku menjawabmu seperti Samuel. Tuhan kau bersabdalah, hamba-Mu mendengar. Apa juga titahmu, kan ku turut segera. Ku sampaikan firman-Mu seperti sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu. Sudah siap belum mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sudah pada mandi kan? Udah pada sarapan dong? Oke, kalau semuanya udah pada siap, hari ini kita mau membaca firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Hosea. Hosea pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Hosea pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Oke, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, dengan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bangun ya Bapa. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan maksud dari firman Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kakak Layan yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya mereka
dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu terkasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sudah siap untuk kita mau membaca Alkitab. Tadi bacaan Alkitab kita dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kak Egi undang bangkit berdiri, kita mau membacakan firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab mana coba? Kitab mana? Oh, kitab Hosea, betul. Kitab Hosea ini menceritakan mengenai Nabi Hosea, salah satu nabi kecil yang diutus oleh Allah untuk bersaksi mewartakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pada saat itu bangsa Israel ini meskipun mereka berdoa, mereka setia kepada Tuhan, tetapi mereka masih melakukan penyembahan berhala. Mereka masih menyembah patung-patung dewa-dewi. Padahal mereka di satu sisi mereka juga berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, tapi mereka masih menyembah patung-patung berhala. Nah, sikap yang seperti ini Allah tidak suka, Allah tidak tutup mata, Allah melihat. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Hosea untuk mewartakan firman Allah mengenai penghukuman dan kebinasaan bagi umat yang telah berdosa. Tetapi Allah juga tidak serta-merta hanya menghukum umatnya saja, tapi Allah juga mau untuk memberikan penebusan atau pertobatan bagi umat Allah yang mau sungguh-sungguh mau bertobat kepada Allah. Sama halnya ketika adik-adik dimarahi atau ditegur oleh orang tua, mama papa karena sikap adik-adik yang kurang baik. Misalnya nih Kak Egi coba tanya nih, adik-adik waktu itu misalnya sedang mau mengikuti ujian, udah tahu nih mau ujian, tapi adik-adik malah lebih banyak waktunya main game, bukannya belajar, bukannya berdoa, minta tolong sama Tuhan, tapi malah main game, malah asik main di komputer lah, main game, akhirnya sampai lupa waktu dan akhirnya lupa belajar. Akhirnya giliran untuk saatnya ujian, mau isi ujian bingung, gak tahu apa yang mau diisi karena gak belajar. Nah akhirnya ya hasilnya nilai ujiannya jelek, raportnya jelek, akhirnya malah ada yang nggak bisa naik kelas. Nah adik-adik yang rugi siapa? Adik-adik juga udah nggak naik kelas, akhirnya dimarahin sama mama papa karena nggak naik kelas. Coba waktu itu adik-adik mau berusaha, mau berdoa, tahu nih mau ujian, oh iya aku harus belajar, pasti bisa isi ujian dan akhirnya dapat nilai bagus, bahkan akhirnya bisa naik kelas. Asal adik-adik adik-adik harus tetap berdoa dan tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Maka apa yang dilakukan adik-adik pasti akan dibantu oleh Tuhan Yesus. Gitu juga nih, Kak Egi punya contoh yang kedua.
Siapa coba di sini yang masih suka minta sesuatu sama mama papa, tapi karena belum diberikan akhirnya ngambek, akhirnya marah, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang tua, bahkan sampai ada yang merusak barang di rumah. Ada yang mamanya dipukul, ada yang buang barang-barang di rumah akhirnya rusak. Ayo coba siapa masih suka yang kayak gitu. Nah, seperti itu juga perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah salah satu perbuatan bercela, salah satu perbuatan berdosa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang Kak Egi punya satu video yang mungkin adik-adik pernah merasakannya dalam kehidupan adik-adik. Yuk, boleh dilihat di layar masing-masing. Tuhan Yesus sanggup memenuhi kebutuhanku. Sebagai anak bungsu, Yosa memiliki sifat yang manja. Yosa seringkali marah kalau permintaannya tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Suatu hari Yosa melihat teman-teman sebayanya bermain sepatu roda. Yosa pun meminta dibelikan sepatu roda, namun permintaan itu ditolak orang tuanya. Aku jadinya males ngomong sama ayah dan ibu, terus aku marah ke kamar, terus mukul-mukulin dinding, sama ngelempar bantal dan guling, Kak. Setiap dia ingatkan, kapan Bu belikan sepatu roda? Jawaban kami, nang berdoa terus, Tuhan pasti tolong. Beberapa minggu kemudian, Yosa menyaksikan kisah Superbook tentang mujizat di sekolah minggunya. Melalui kisah tersebut, Yosa disadarkan bahwa apa yang telah dilakukannya selama ini adalah sesuatu yang salah. Waktu itu kakak guru sekolah minggu mengajari aku dan teman-temanku, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat apa yang kita inginkan, sebab mujizat itu datang dari Tuhan Yesus. Waktu itu sih gak percaya amat, tapi pas udah lama banget lihat Superbook tentang mujizat, jadinya aku percaya. Cerita setelah menonton saya bilang, iya, Tuhan Yesus sama dukun itu beda, sama tukang sihir beda. Kuasanya lebih luar biasa Tuhan kita. Ada perubahan sikap yang terlihat dari dalam diri Yosa. Yosa tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan berserah hanya kepada Tuhan. Kadang siang-siang gitu saya pas lewat ternyata di tas kamar, ngapa Yos? Itu ada Alkitab, berdoa begitu. Waktu itu aku sadar kalau memaksa orang tuaku itu bukannya membuatku mendapatkan, tetapi malah membuatku tidak mendapatkan sepatu roda. Ya, aku kira Tuhan tidak akan menjawabnya karena terlalu berlebihan. Terus aku patah semangat. Tapi orang tuaku selalu mengajari aku berdoa meskipun tidak terkabul. Jadi aku terus berdoa. Tuhan pun menjawab doa Yosa melalui salah satu jemaat yang memberikannya sepatu roda. Waktu saya membuka mata, saya melihat sepatu roda yang masih dibungkus. Saya sangat senang sekali sampai menangis-nangis. Langsung kaget terus nangis, Kak. Soalnya udah lama banget gak dijawab. Aku waktu itu langsung berdoa mengucap syukur. Saya nggak tahu kalau Yosa itu berdoa minta sepatu roda, saya nggak tahu. Saya yakin dan percaya bahwa yang menggerakkan saya memberikan hadiah sepatu roda kepada Yosa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Menurut aku Tuhan Yesus itu sangat-sangat nyata. Kalau aku kena masalah atau kesulitan, aku berdoa kepada Tuhan karena Tuhan itu bisa menyelesaikan segala masalah. Nah, adik-adik,
tadi sudah melihat ya bagaimana kisah adik Yosa yang umurnya hampir sama kayak adik-adik, masih 11 tahun. Nah, tadi adik-adik lihat ya bagaimana adik Yosa ini ingin suatu sepatu roda, tapi mama papanya belum bisa membelikan. Akhirnya dia marah, dia berkata kasar sama mamanya, dia mukul tembok, tuh tadi adik-adik lihat. Nah, itu suatu sikap yang salah, yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi adik-adik tadi coba perhatikan, lewat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri Yosa, akhirnya Yosa mau mendengarkan firman Tuhan, mau berubah sikapnya, mau rajin berdoa, lebih rajin lagi mendengarkan firman Tuhan. Nah, di sini adik Yosa menyadari bahwa apa yang dilakukan dia selama ini salah, bahwa itu sikap yang tidak terpuji. Padahal kalau misalnya Yosa mau sungguh-sungguh berdoa, mau sungguh-sungguh menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, mau membaca firman dan tetap berusaha, pasti dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Buktinya akhirnya apa yang setelah dilakukan sama Yosa, dia udah rajin berdoa, baca firman, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik hidup itu harus percaya dan juga berdoa dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Asalkan adik-adik mau menyerahkan seluruh kehidupan adik kepada Tuhan, maka adik-adik akan merasakan kasih Allah yang begitu hebat dalam kehidupan adik-adik, yaitu tadi dengan cara yang pertama berdoa. Yang kedua, jangan lupa membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu bersyukur dalam setiap kondisi apapun. Karena jika adik-adik melakukan itu, adik-adik bisa merasakan kasih Allah yang begitu hebat dalam kehidupan adik-adik. Contohnya, adik-adik bisa naik kelas. Adik-adik cita-citanya bisa tercapai. Adik-adik bisa membanggakan orang tua. Kemudian bisa sampai panjang usianya, panjang umur. Nah, dalam ibadah IMPA kita pagi ini, kita juga mau merayakan HUT, Hari Ulang Tahun Pelkat PKLU, yang ke-10. Umurnya masih sama kayak adik-adik ya, umurnya masih 10 tahun. Yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2010. Nah, meski umurnya masih 10 tahun, tapi di dalam Pelkat PKLU itu isinya anggotanya oma opa yang usianya sudah di atas 60 tahun. Nah, adik-adik kita harus belajar nih dari oma opa. Meski umur mereka sudah lanjut usia, tapi mereka masih memiliki ketekunan, masih memiliki semangat yang adik-adik harus pelajari, yang adik-adik harus teladani, bahwa mereka mau sungguh-sungguh percaya dan tekun kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, sehingga akhirnya mereka diberikan umur yang panjang, mereka diberikan kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan Yesus dan selalu bersukacita dalam segala kondisi apapun, meskipun mereka dalam kelemahan tubuh. Oleh sebab itu, adik-adik harus memiliki ketekunan untuk mengenal Allah secara sungguh-sungguh dengan cara yang pertama, berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, selalu menyerahkan, bersyukur dalam segala kondisi apapun. Jika 3 langkah ini adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, maka adik-adik akan merasakan kasih Allah yang begitu besar hingga adik-adik berusia sama kayak oma opa, dapat panjang umur. Amin. Demikianlah pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria 140 Firman-Mu pelitah. Kita bangkit berdiri menggunakan gerakan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sekarang kita tiba dalam doa syafaat. Ayo sikap berdoanya. Lipat tangan adik-adik, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan kasih sayang-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami, anak-anak-Mu dari Pelkat PAGP IB Betania, boleh melaksanakan ibadah minggu pelayanan anak dengan baik. Ya Bapa, tadi kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mampu mengerti dan menerapkan firman tersebut dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tapi juga mau membagikan atau menceritakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh adik klien, khususnya adik klien di Pelkat PAGP IB Betania. Tuhan yang menjaga, melindungi selalu mereka, segala aktivitas dan kegiatan mereka Tuhan yang tuntun, studi mereka walaupun mereka harus melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, kami yakin dan percaya itu tidak menghambat mereka untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya Bapa, kiranya prestasi yang boleh mereka terima nanti dapat mereka serahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Jaga lindungi mereka selalu Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan khususnya dalam kondisi COVID-19 saat ini. Kiranya kami semua bisa Engkau anugerahkan kebijaksanaan untuk menjaga kesehatan tubuh kami dengan baik. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Betania, seluruh penata layan yang ada, baik pendeta, majelis, pengurus pelkat dan komisi, sampai kepada pegawai kantor. Ajar kami untuk menjadi para pelayan-Mu yang setia melayani-Mu dalam setiap kondisi apapun, baik susah maupun senang. Ya Bapa, segala program-program kami, baik yang sudah maupun yang belum terlaksana, kiranya itu semua dapat kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan berkenan di hadapan-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemimpin tingkat atas hingga tingkat daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan takut akan Engkau. Sehingga bangsa kami bisa menjadi bangsa yang maju dan berkembang di bawah tangan-Mu saja. Ya Bapa, untuk
wabah COVID-19 yang sekarang menjadi kecemasan kami, Tuhan Yesus kiranya memberkati pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakannya. Tuhan Yesus juga memberkati seluruh tenaga medis agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Segala kebutuhan-kebutuhannya kiranya Tuhan Yesus yang mau mencukupkan. Dan mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, memulihkan bangsa kami, sehingga mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing, kembali ke keluarga mereka masing-masing dengan tubuh yang sehat. Untuk kami semua Tuhan yang ada di sini, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan dan kemampuan untuk selalu menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus, tidak lupa kami mau mendoakan seluruh pasien COVID-19. Tuhan Yesus yang kiranya mau menjaga mereka, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya dapat menjadi sarana kesembuhan untuk mereka. Tuhan, kiranya mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau berserah dan berharap hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, inilah doa kami. Seluruh aktivitas kegiatan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya terlebih dahulu. Sebelum itu adik-adik, Kak Edis mau menjelaskan adik-adik bisa memberikan persembahannya dengan dititipkan kepada orang tua, lalu diberikan kepada kakak layan atau majelis presbiter yang tinggal di wilayah sekitar adik-adik, atau adik-adik bisa minta tolong sama mama papa untuk mentransferkan uang persembahannya itu ke rekening yang tertera di bawah ini ya. Kita akan menyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dua kali ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Halo teman-teman dan kakak pengasuh, aku Kimi. Hari ini aku menceritakan tentang yang aku sukai dari cerita Tuhan Yesus dalam Alkitab. Aku sangat suka mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak.
Karena di situ ceritanya Tuhan Yesus menyayangi anak-anak. Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak-anak adalah empunya kerajaan surga. Lalu setelah itu Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Aku juga ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Halo semuanya, Ben mau cerita karena Ben itu suka salah satu cerita Alkitab, yaitu cerita Zakheus. Kenapa Ben suka? Karena Zakheusnya itu ingin memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Kemudian Yesus pun mengatakan pada Zakheus untuk turun karena Yesus mau mampir ke rumahnya. Zakheus pun menjadi sangat senang dan menyadari akan kesalahannya, jadi dia mau bertobat. Dia pun ingin memberikan 4 kali lipat hartanya dari uang yang sudah dia ambil dari orang-orang yang bukan miliknya. Dari kisah Zakheus ini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu kita tidak boleh egois dan tidak boleh serakah. Terima kasih. Teman-teman, sekarang aku mau menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Begini ceritanya. Pada suatu hari ada bernama Bu Maria. Dia diberitakan oleh malaikat Gabriel, katanya, Maria, kau akan melahirkan anak Allah yang tunggal. Anak itu dilahirkan oleh bernama Roh Kudus. Dan Yusuf tetap mau menikahinya. Pada suatu hari, mereka disuruh pulang ke kota masing-masing. Dan mereka didaftarkan dulu. Sehabis itu, Yusuf dan Maria dari Nazaret mau pergi ke Bethlehem. Dan penginapan di situ penuh dan tidak ada penginapan lagi. Terpaksa mereka tidur semalam buat melahirkan di kandang hewan. Dan si Maria melahirkan yang dinamakan Yesus, Sang Juru Selamat. Dan para orang-orang Majus pada datang menemuinya. Dan ada yang mengasih emas, ada yang mengasih pokoknya banyak emas-emas apalah. Dan pada suatu hari bayi itu akan dibunuh oleh Raja Herodes. Dan akhirnya Raja Herodes mati dan mereka kembali ke Nazaret. Terima kasih. Shalom. Halo kakak pengasuh, halo teman-teman, aku Lea. Aku suka cerita 5 roti dan 2 ikan. Kenapa? Karena anaknya itu memberinya itu 5 roti dan 2 ikan itu dengan penuh sukacita dan ikhlas. Lalu Tuhan Yesusnya hebat melakukan mujizat, yang memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, lalu mengucapkan kata-kata ke langit, lalu dia pecah-pecahin 5 roti dan 2 ikan itu. Bahkan masih ada sisanya 12 bakul, padahal yang makan itu 5.000 orang loh, hebat. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Terima kasih, dadah. Halo teman-teman, nama aku Charles Katuk. Aku menyukai cerita Tuhan Yesus, yaitu hari Natal, di mana hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Dan banyak
orang yang bersukacita di hari Natal ini. Begitupun dengan aku sangat bersukacita menyambut hari Natal ini. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman dan kakak pengasuh, sekarang aku akan menceritakan cerita Tuhan Yesus tentang meredakan angin dan ombak. Yesus dan murid-muridnya sedang berada di sebuah perahu di Danau Galilea. Yesus dan murid-muridnya pun tertidur. Angin semakin bertiup kencang dan ombak membuat kapal jadi dipenuhi air. Juru selamat memerintah agar angin berhenti berhembus dan ombak untuk mereda. Akhirnya, angin berhenti berhembus dan danau kembali tenang. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kalian semua harus beriman." Muridnya bertanya-tanya, "Orang macam apa yang bisa memerintah bahkan angin di danau?" Pesan moralnya, kalian harus berjaga-jaga dan tetap beriman ya. Terima kasih. Adik-adik, kita masuk ke Warta Pelkat PA hari ini. Untuk Warta Pelkat PA hari ini, seperti biasa, adik-adik jangan lupa setiap minggunya adik-adik harus mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara virtual yang ditayangkan di YouTube channel GPIB Betania ya. Nah, setelah itu adik-adik jangan lupa juga nih dalam masa PSBB yang kedua ini adik-adik harus tetap di rumah aja ya, jangan main keluar-keluar. Terus adik-adik juga harus tetap menjaga kesehatan adik-adik ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan selalu dengan bersih, lalu juga adik-adik harus makan dan minum minuman yang sehat serta istirahat yang cukup ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita kembali menyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan pada ibadah hari Minggu Pelayanan Anak pada hari ini. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tadi kami boleh dengar, boleh dapat hidup di dalam diri kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak terang yang selalu takut akan Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada hari ini kami mau berpisah satu
satu dengan lain, Tuhan kiranya mau selalu senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan berkat bagi kami dan keluarga kami, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan baik sesuai seturut dengan ajaran firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya.